Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariel Asari Pramana Putra dari Prodi Sistem Informasi. Tujuan video ini dibuat adalah untuk melengkapi tugas 2 dari mata kuliah Jaringan Komputer. Tugasnya adalah eh, menjelaskan komen-komen yang ada pada komen prompt Windows. Yang pertama adalah eh, komen CD. Fungsi dari komen ini adalah untuk berpindah dari direktori yang sekarang. Contohnya kita bisa ls fungsi kalau di command prompt dir. Setelah itu kita bisa menggunakan cd untuk pindah lokasi direktori. Misal di sini musik, kita jadi di musik. Terus kita bisa balik ke folder sebelumnya dengan menggunakan command cd lalu diikuti dengan titik 2. Yang kedua adalah command cls. Command cls berfungsi untuk membersihkan layar command prompt atau mengclear semua teks yang ada di command prompt. Lalu ada command cls garis miring tanda tanya. Nah, ini gunanya adalah menampilkan informasi atau bantuan dari command cls tersebut. Yang ketiga ada dir. Fungsi dir dengan slash dan tanda tanya adalah untuk menjelaskan fungsi dari komen dir sendiri. Contohnya misalnya kita dir, lalu kita mau lihat list file atau folder yang ada di dalam folder lainnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah ipconfig. ipconfig berfungsi untuk menampilkan informasi IP termasuk MAC address dan DNS. Lalu ada ipconfig dengan slash dan tanda tanya berfungsi untuk menjelaskan menampilkan atau menjelaskan bantuan dari opsi atau perintah ipconfig itu. Selanjutnya ada ipconfig release. ipconfig release sendiri itu adalah untuk menghapus atau melepaskan alamat IP yang terhubung dengan device. Lalu ada ipconfig renew. ipconfig renew digunakan untuk memperbarui atau device akan merequest alamat IP baru dari DHCP server. Lalu ada config display DNS. Nah, fungsi dari ipconfig display DNS adalah menampilkan cache DNS pada komputer atau device yang berisi daftar domain baru yang baru saja diakses beserta IP yang telah di-cache. Selanjutnya adalah ipconfig slash plus DNS. Fungsi dari command ini adalah menghapus cache DNS yang juga berguna untuk memperbarui DNS ketika ada perubahan pada server DNS atau domain. Lalu ada config register DNS. Nah, ini berfungsi untuk melakukan pendaftaran ulang nama DNS komputer ke server DNS. Biasanya digunakan untuk troubleshooting masalah DNS. Lalu ada perintah untuk ping. Ping digunakan untuk menguji koneksi ke perangkat atau server lain dengan memberikan paket ICMP. ICMP itu adalah Internet Control Message Protocol. Contoh, kita bisa ping ke
888, yang berarti misal kita bisa misalnya muncul hasil seperti ini, artinya eh, PC kita atau device kita dapat terhubung ke internet. Lalu ada netstat. Fungsi netstat sendiri adalah menampilkan informasi tentang koneksi jaringan yang aktif, termasuk port yang digunakan dan alamat IP yang terhubung. Lalu ada tracer. Tracer berfungsi untuk melacak atau mengetahui jalur atau route yang diambil oleh paket data ke tujuan tertentu. Berguna untuk mengetahui atau untuk melakukan troubleshoot pada jaringan. Lalu ada petping. Nah, petping sendiri ini adalah kombinasi dari ping ataupun tracer. Sebagai contoh, misalnya kita petping ke 88. Nah, gini. Dia akan nyari tahu untuk agar device-nya dapat terhubung ke IP atau DNS 888, dia akan melakukan search ke route mana aja yang dilewati oleh ping tersebut. Lalu ada NSLOOKUP. Nah, NSLOOKUP sendiri itu menampilkan informasi DNS untuk domain atau IP tertentu. Misal NSLOOKUP youtube.com. Nah, lalu ada NetSH. NetSH itu untuk mengelola pengaturan jaringan secara lokal ataupun jarak jauh. Misalnya gini. Nah, lalu ada command root. Root digunakan untuk melihat atau mengelola table routing pada komputer. Nah, lalu ada command net. Command net melakukan fungsi untuk mengelola berbagai fitur jaringan, misalnya use atau start. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.